Pernahkah Anda membayangkan ketika kendaraan yang dibeli dengan harga ratusan juta rupiah justru menimbulkan kerugian? Siapa yang harus membuktikan bahwa kendaraan itu bermasalah? Konsumen atau produsen yang merancang dan menguasai seluruh teknologi kendaraan tersebut? Di video ini, saya, Doni Alfianto, dan teman-teman saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat persoalan pembuktian dalam sengketa konsumen akibat cacat produk otomotif dan mengapa aturan hukum yang ada seringkali belum bekerja sebagaimana mestinya. Mari kita mulai. Sepanjang tahun 2024, Badan Perlindungan Konsumen Nasional melaporkan penerimaan pengaduan konsumen mencapai 1.733 pengaduan, atau meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya berjumlah 926 pengaduan. Potensi kerugian konsumen dari pengaduan tersebut ditaksir mencapai 424,26 miliar rupiah. Namun, nilai pemulihan yang berhasil dikembalikan hanya sekitar 44,8 miliar rupiah atau kurang dari 10% dari total kerugian. Pada periode yang sama, YLKI juga mencatat 1.675 pengaduan, baik pengaduan individu maupun kelompok. Di dalamnya, sektor otomotif memang bukan yang terbesar, tetapi tetap mencatat 29 pengaduan dengan persoalan utama berupa barang tidak sesuai spesifikasi, kerusakan produk, serta kendala layanan purna jual. Selain itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga menerima 3.682 pengaduan dengan mayoritas laporan berasal dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Angka-angka ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, meningkatnya kesadaran konsumen untuk melaporkan kerugian. Kedua, masih besarnya kesenjangan antara nilai kerugian yang dialami konsumen dan pemulihan yang benar-benar diterima. Dalam konteks inilah, ketika konsumen mengalami kerugian akibat kendaraan yang bermasalah, muncul satu pertanyaan mendasar. Siapa sebenarnya yang harus membuktikan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi cacat? Apakah konsumen yang tidak memiliki pengetahuan teknis otomotif dan akses terhadap data kendaraan, atau produsen yang menguasai desain, standar keamanan, dan seluruh informasi teknis produk? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian kali ini. Produk otomotif adalah barang bernilai tinggi dan memiliki kompleksitas teknologi yang sangat besar. Konsumen pada umumnya tidak mungkin memeriksa seluruh sistem kendaraan sebelum membeli. Dalam praktik, ketika terjadi kecelakaan, kegagalan sistem, atau fitur keselamatan seperti airbag yang tidak berfungsi, konsumen seringkali langsung berada pada posisi defensif. Padahal, hukum perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya telah memberikan instrumen yang sangat penting, yaitu asas pembuktian terbalik. Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal ini ditegaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam berbagai perkara sengketa otomotif di Indonesia, pola yang muncul relatif seragam. Konsumen mengajukan gugatan atas dugaan cacat produk, pelaku usaha membela diri dengan sertifikasi teknis, standar pabrik, dan manual kendaraan. Pengadilan menilai bahwa kendaraan telah memenuhi standar teknis yang berlaku. Akibatnya, gugatan konsumen seringkali ditolak karena dianggap tidak mampu membuktikan secara teknis adanya cacat produk. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran beban pembuktian secara faktual. Asas pembuktian terbalik yang seharusnya melindungi konsumen dalam praktik justru belum berjalan secara optimal. Konsumen tetap dituntut menghadirkan bukti teknis yang kompleks, padahal mereka tidak memiliki akses terhadap data produksi, desain kendaraan, maupun proses pengujian internal produsen. Disinilah letak ketimpangan struktural dalam pembuktian sengketa otomotif. Untuk melihat alternatif pendekatan, pembahasan ini juga menelaah praktik pembuktian di Belanda dan Prancis. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki sistem hukum perdata yang lebih maju dalam menangani sengketa produk cacat, di mana Belanda relevan sebagai pembanding historis bagi Indonesia, sedangkan Prancis dikenal sebagai pelopor doktrin produk liability. Oleh karena itu, praktik di kedua negara dijadikan sebagai benchmark dalam menilai penguatan perlindungan konsumen dan penempatan beban pembuktian pada pelaku usaha. Disinilah letak kebaruan utama dari pembahasan ini. Kajian ini secara khusus menempatkan produk otomotif sebagai fokus utama, yaitu sektor dengan kompleksitas teknik tinggi, resiko keselamatan besar, dan nilai ekonomi yang signifikan bagi konsumen. Selama ini, pembahasan pembuktian terbalik seringkali bersifat umum. Padahal, dalam sengketa otomotif, persoalan pembuktian menjadi jauh lebih kompleks karena menyangkut desain, rekayasa teknis, dan standar keselamatan. Selain itu, kebaruan juga terletak pada pendekatan yang berbasis praktik peradilan
peradilan. Pembahasan ini tidak berhenti pada norma undang-undang, tetapi menelaah secara konkret bagaimana hakim menerapkan pembuktian dalam perkara otomotif di Indonesia, lalu membandingkannya dengan praktik di Belanda dan Prancis. Melalui pendekatan ini, terlihat secara jelas adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik peradilan, khususnya dalam penerapan asas pembuktian terbalik. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep cheapest cost avoider. Konsep ini menempatkan tanggung jawab hukum pada pihak yang paling efisien dan paling mampu mencegah terjadinya kerugian. Dalam konteks produk otomotif, pihak tersebut adalah produsen atau importir, karena mereka menguasai desain, teknologi, serta mekanisme pengendalian risiko produk. Oleh karena itu, secara rasional dan adil, produsenlah yang seharusnya memikul beban pembuktian utama. Pembahasan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim atau aparat penegak hukum, konsumen, pelaku usaha, pembentuk kebijakan, ataupun akademisi atau peneliti selanjutnya. Sebelum kita berangkat, saya mau ajak kalian perhatikan satu hal. Kita sering percaya penuh pada kendaraan yang kita gunakan. Ketika kita mulai menyalakan mesin kendaraan kita dan berasumsi seluruh sistem keselamatan bekerja dengan sempurna. Tapi pertanyaannya, kalau di tengah perjalanan justru sistem itu yang gagal, kayak airbag tidak mengembang, atau kendaraan tidak stabil karena cacat tersembunyi, siapa sebenarnya yang harus membuktikan kesalahan itu? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur tentang pembuktian terbalik sebagai berikut. Norma ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen yang secara struktural berada pada posisi lemah. Untuk melihat bagaimana asas ini diterapkan dalam praktik, mari kita mulai pembahasan dengan menelaah 3 perkara sengketa cacat produk otomotif. Pertama, perkara Ernal Peter melawan PT Toyota Astra Motor. Perkara ini menyangkut kendaraan Toyota Innova dengan dugaan cacat berupa penyimpangan nilai steering axis, inclination yang berdampak pada stabilitas dan keselamatan kendaraan. Kedua, perkara Malinda Trisnawati melawan PT Toyota Astra Motor. Perkara ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas di mana airbag kendaraan tidak mengembang meskipun kendaraan dirawat secara berkala dan tidak dimodifikasi. Ketiga, perkara Susilowati melawan PT Toyota Astra Motor. Sengketa ini juga menyangkut klaim kegagalan sistem keselamatan airbag pada kendaraan bermotor. Meskipun fakta dan jenis cacat produknya berbeda, ketiga perkara tersebut memperlihatkan pola yang sama. Dalam seluruh perkara, majelis hakim menempatkan beban pembuktian pada pihak konsumen. Konsumen diminta membuktikan secara teknis bahwa kendaraan yang digunakannya mengalami cacat. Jika ditarik benang merah dari ketiga kasus tersebut, satu kesimpulan, semuanya menjadi sangat jelas. Dalam ketiga perkara sengketa cacat produk otomotif itu, majelis hakim sama sekali tidak menerapkan asas pembuktian terbalik. Beban pembuktian tetap sepenuhnya dibebankan kepada konsumen, bukan kepada pelaku usaha, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Implikasinya sangat serius. Produk otomotif merupakan produk yang kompleks, melibatkan sistem mekanis dan elektronik yang tidak dikuasai konsumen. Konsumen berada dalam posisi lemah secara teknis maupun informasi. Sebaliknya, pelaku usaha menguasai data desain, hasil uji keselamatan, standar teknis internal, serta catatan produksi yang tidak dapat diakses konsumen. Dalam beberapa perkara, konsumen telah mengajukan alat bukti teknis, seperti repair manual dan alat pengujian. Namun, pengadilan lebih menitikberatkan pada sertifikat uji tipe atau homologasi. Padahal, homologasi hanya menjamin kelayakan minimum, bukan menjamin bahwa produk tersebut bebas dari cacat. Kegagalan penerapan pembuktian terbalik tidak terjadi tanpa sebab. Pertama, paradigma hakim yang masih formalistik, di mana prinsip siapa yang mendalilkan harus membuktikan lebih dominan dibandingkan ketentuan khusus UU PK. Kedua, minimnya pemahaman teknis otomotif. Ketiga, tidak adanya pedoman yudisial yang jelas mengenai tata cara pembuktian terbalik. Keempat, ketimpangan sumber daya antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam teori cheapest cost avoider, beban pembuktian seharusnya ditempatkan pada pihak yang paling efisien untuk mencegah dan membuktikan kerugian. Dalam sengketa otomotif, pihak tersebut jelas adalah pelaku usaha. Namun, teori ini tidak dipertimbangkan oleh hakim. Masalah utama dalam sengketa cacat produk otomotif bukan terletak pada ketiadaan aturan. Masalahnya itu adalah kegagalan penerapan. Selama asas pembuktian terbalik tidak dijalankan secara konsisten,
Perlindungan konsumen hanya akan berhenti sebagai norma tertulis, bukan sebagai keadilan yang nyata di ruang sidang. Oke, di Belanda, hukum tidak bertanya siapa yang menggugat. Hukum bertanya lebih dalam, siapa yang secara adil harus membuktikan. Pertanyaan ini menjadi kunci dalam sengketa konsumen akibat cacat produk otomotif. Secara umum, hukum acara perdata Belanda diatur dalam pasal 150 Wetboek van Burgerlijk Rechtvordering, yang mana bunyi pasalnya menyatakan yang artinya pihak yang mengajukan tuntutan atas akibat hukum dari fakta atau hak yang dikemukakannya memikul beban pembuktian atas fakta atau hak tersebut, kecuali apabila demi kepatutan dan keadilan hukum menuntut pembagian beban pembuktian yang berbeda. Prinsip ini sejalan dengan asas klasik affirmanti incumbit probatio. Namun di Belanda asas ini tidak diberlakukan kaku. Ia dapat dikoreksi, bukan memanjakan, tetapi untuk mencegah ketidakadilan. Disinilah ruang koreksi hukum Belanda dimulai. Dalam perkara otomotif, konsumen hampir selalu berada dalam kondisi bewijsnood atau kesulitan pembuktian yang nyata. Cacat kendaraan tidak selalu terlihat, ia tersembunyi dalam sistem mesin, perangkat elektronik, atau desain teknis. Data, spesifikasi, dan rekam produksi tidak berada di tangan konsumen, melainkan di produsen. Namun penting dipahami, tidak setiap bewijsnood otomatis membalik beban pembuktian. Hukum Belanda membedakan antara kesulitan biasa dan ketidakadilan konkret. Pembalikan hanya dapat dibenarkan bila kesulitan itu muncul karena penguasaan bukti sepihak atau bila penerapan aturan umum akan melahirkan ketimpangan yang nyata. Dengan kata lain, keadilan tidak diasumsikan, ia harus dinilai secara konkret oleh hakim. Dalam perkara tanggung jawab produk, hukum Belanda merujuk pada pasal 6 ayat 188 Burgerlijk Wetboek, yang artinya adalah secara normatif konsumen tetap diwajibkan membuktikan kerugian, cacat, dan hubungan kausal. Namun dalam praktik, norma ini tidak dapat diterapkan secara mekanis karena jika diterapkan kaku pada produk berteknologi tinggi, keadilan justru gagal tercapai. Ketika konsumen mampu menunjukkan indikasi awal yang kuat, misalnya laporan ahli independen atau dugaan cacat internal, Hakim Belanda tidak serta-merta menghentikan analisis. Hakim menilai siapa yang paling mengetahui, siapa yang paling menguasai bukti, dan siapa yang paling rasional diminta untuk menjelaskan. Dalam situasi ini, pembuktian tidak selalu dibalik secara eksplisit. Seringkali, hakim lebih memilih jalan yang halus, memperberat kewajiban si produsen untuk menjelaskan tanpa menggeser aturan formal. Logikanya sederhana. Jika produsen adalah pihak yang paling mampu untuk menjelaskan kebenaran teknis, maka diamnya produsen tidak boleh merugikan konsumen. Selain rezim tanggung jawab produk, hukum Belanda juga melindungi konsumen melalui konsep non-conformity. Barang dianggap cacat bila tidak memenuhi kualitas dan fungsi yang secara wajar dapat diharapkan oleh konsumen. Dan ketika ketidaksesuaian ini muncul dalam jangka waktu tertentu setelah penyerahan, hukum menghadirkan presumsi. Jika cacat muncul dalam waktu 1 tahun, hukum menganggap cacat tersebut sudah ada sejak awal. Kecuali produsen dapat membuktikan sebaliknya. Dengan cara ini, hukum Belanda tidak meniadakan pembuktian, tetapi memindahkan beban ke pihak yang paling mampu mengendalikannya. Pendekatan ini terlihat jelas dalam perkara kebakaran BMW 520D. Mobil terbakar di jalan tol. Laporan ahli independen menunjukkan sumber api berasal dari sistem EGR, komponen internal kendaraan. Pengadilan menilai, konsumen telah menunjukkan bukti awal yang memadai. Pada titik itu, BMW sebagai produsen dipandang sebagai pihak yang paling mampu menjelaskan sebab teknis kebakaran. Ketika pembuktian tandingan tidak meyakinkan, tanggung jawab hukum tetap dibebankan pada produsen. Bukan karena produsen selalu salah, tapi karena produsen tidak boleh berlindung di balik kompleksitas teknologi. Oke, pendekatan Belanda mengajarkan kita satu prinsip penting. Beban pembuktian harus mengikuti kemampuan nyata, bukan semata prosedur formal. Inilah wujud konkret dari asas redelijkheid en billijkheid. Artinya, hukum tidak berpihak pada yang kuat, tetapi pada logika keadilan yang rasional. Di sini Belanda menunjukkan bahwa keadilan dalam sengketa konsumen otomotif hanya dapat dicapai apabila pembuktian dibebankan kepada pihak yang mampu menjawab kebenaran. Dan lagi-lagi, ini bukan ajang untuk menghukum produsen, tetapi untuk memastikan bahwa teknologi tidak menjadi tameng dan kompleksitas tidak berubah menjadi ketidakadilan.
Di video sebelumnya, kita melihat bagaimana Belanda menggeser beban pembuktian berdasarkan keadilan dan kepatutan. Sekarang kita berpindah ke Perancis. Pendekatannya berbeda, namun tujuannya sama, yaitu melindungi konsumen dari produk cacat. Untuk memahami pendekatan Perancis, kita harus mulai dari fondasi umumnya. Hukum perdata Perancis menganut asas actori incumbit probatio. Artinya, siapa yang menuntut pelaksanaan suatu kewajiban, dialah yang harus membuktikannya. Asas ini berlaku umum dalam hukum perdata Perancis. Namun, dalam perkara produk cacat, penerapannya tidak dilakukan secara kaku. Rezim pembuktian dalam perkara produk cacat diatur lebih khusus dalam pasal 1245 hingga pasal 1245 ayat 17 Kode Sivil Perancis yang mengatur mengenai tanggung jawab produsen atas produk cacat atau responsabilité du fait des produits défectueux. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam pasal 1245 ayat 8 Kode Sivil yang menyatakan di sini. Artinya, konsumen harus membuktikan 3 hal pokok, adanya kerugian, adanya cacat pada produk, dan adanya hubungan sebab akibat antara cacat tersebut dan kerugian yang dialami. Namun, kewajiban ini dipahami sebagai kewajiban awal dan formal. Dalam praktik, pengadilan Perancis tidak menuntut pembuktian teknis yang mustahil dilakukan oleh konsumen, terutama ketika produk yang disengketakan bersifat kompleks. Konsep cacat dalam hukum Perancis tidak dimaknai secara sempit. Pasal 1245 ayat 3 Kode Sivil menyatakan di sini, produk dianggap cacat apabila tidak memberikan tingkat keamanan yang secara wajar dapat diharapkan oleh masyarakat. Penilaian ini tidak didasarkan pada kesempurnaan teknis atau standar tertinggi yang mungkin dicapai, melainkan pada ekspektasi keamanan yang wajar dalam kondisi penggunaan normal. Pendekatan ini memberi ruang bagi hakim untuk menilai cacat secara kontekstual tanpa membebani konsumen untuk membuktikan rincian teknis yang berada di luar kapasitasnya. Dalam praktik peradilan Prancis, pembuktian cacat tidak selalu dilakukan melalui bukti teknis langsung. Pengadilan dapat menggunakan mekanisme presumption grave, precise et concordante, yaitu dugaan yang kuat, spesifik, dan konsisten yang disusun dalam rangkaian fakta. Melalui mekanisme ini, hakim dapat menyimpulkan adanya cacat atau hubungan kausal meskipun bukti ilmiah langsung tidak sepenuhnya tersedia. Dalam konteks ini, teknologi tidak boleh menjadi benteng kekebalan hukum. Hakim juga tidak bersifat pasif. Ia memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan oleh ahli independen guna menilai asal-usul cacat, tingkat resiko, serta hubungan sebab akibat antara produk dan kerugian. Dengan demikian, ketimpangan teknis antara konsumen dan produsen dijembatani oleh peran aktif pengadilan. Pendekatan ini tidak berhenti pada tataran teori. Ia diterapkan secara konkret dalam praktek peradilan. Salah satu putusan penting adalah perkara Nissan Center Europe melawan M. Peltier Cornu yang diputus oleh Cour de Cassation pada 21 Juli 2023. Perkara ini berawal dari pembelian kendaraan yang setelah beberapa tahun penggunaan mengalami kerusakan serius. Kerusakan tersebut tidak tampak saat pembelian dan baru terungkap kemudian melalui pemeriksaan oleh ahli independen yang ditunjuk pengadilan. Produsen menolak bertanggung jawab dengan alasan tidak adanya hubungan kontraktual langsung dan keberatan terhadap pembuktian cacat. Namun pengadilan menolak dalil tersebut. Mahkamah Kasasi menegaskan bahwa dalam perkara produk cacat, konsumen tidak diwajibkan membuktikan cacat secara teknis dan rinci. Pengadilan menerima rangkaian fakta dan hasil pemeriksaan ahli sebagai dasar untuk membangun dugaan adanya cacat internal pada produk. Setelah dugaan tersebut terbentuk, produsen berada pada posisi untuk membuktikan bahwa kerusakan tersebut tidak bersumber pada cacat yang sudah ada sejak produk diedarkan. Putusan ini menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara produk cacat tidak dimaksudkan untuk menjadi rintangan bagi konsumen, melainkan mekanisme keseimbangan antara perlindungan korban dan kepastian hukum bagi produsen. Di samping rezim produk liability dalam Kode Sivil, hukum Prancis juga mengenal rezim garantie légale ne conformité yang diatur dalam Kode la Consommation. Nah, rezim ini berfokus pada kesesuaian barang dengan perjanjian dan ekspektasi konsumen. Reformasi penting dilakukan melalui Ordonnance Numerique 2021-1247 29 September 2021 yang mengubah ketentuan pasal L217-7 Kode de la Consommation. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa cacat kesesuaian yang muncul dalam jangka waktu 24 bulan sejak penyerahan barang, termasuk barang yang mengandung unsur digital, dianggap telah ada pada saat penyerahan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau apabila praduga tersebut tidak sesuai dengan sifat barang maupun sifat cacat yang dikemukakan. Untuk barang bekas, jangka waktu ini ditetapkan selama 12 bulan. Reformasi ini memperpanjang masa praduga keberadaan cacat dari 6 bulan menjadi 24 bulan.
Perubahan tersebut menunjukkan penguatan perlindungan konsumen melalui mekanisme legislasi, bukan semata-mata melalui peran hakim. Dengan pengaturan ini, hukum secara eksplisit menggeser beban pembuktian kepada pelaku usaha dalam jangka waktu tertentu. Nah, produsen atau penjual dituntut untuk mampu menjelaskan bahwa cacat tidak berasal dari kondisi barang pada saat penyerahan. Nah, pendekatan Prancis memperlihatkan satu logika keadilan yang konsisten. Hukum tidak menempatkan konsumen pada posisi yang mustahil. Konsumen tidak diminta membongkar mesin, menelusuri desain, atau mengakses data produksi. Cukup ditunjukkan bahwa produk gagal memberikan tingkat keamanan yang secara wajar dapat diharapkan. Selebihnya, menjadi tanggung jawab produsen sebagai pihak yang menguasai teknologi, informasi, dan resiko. Nah, jika Belanda menyesuaikan beban pembuktian melalui keadilan konkret dalam praktik peradilan, Prancis melakukannya melalui konstruksi undang-undang, mekanisme presumpsi, dan peran aktif hakim. Berbeda cara, satu tujuan, keadilan bagi konsumen. Namun, perlindungan tersebut tetap dibatasi oleh tenggat waktu yang jelas, agar keadilan bagi konsumen tidak berubah menjadi ketidakpastian bagi pelaku usaha. Dan dari Prancis kita belajar bahwa perlindungan hukum terbaik adalah perlindungan yang telah dirancang secara sistemik, bahkan sebelum sengketa itu terjadi. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas bagaimana penerapan pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen akibat cacat produk otomotif di Indonesia, serta membandingkannya dengan praktik pembuktian dalam penyelesaian sengketa serupa di Belanda dan Perancis. Di bagian ini, kita langsung masuk ke hasil temuan penelitian. Bukan lagi soal apa yang seharusnya menurut undang-undang, tetapi apa yang benar-benar terjadi dalam praktik peradilan. Dalam sengketa konsumen akibat cacat produk otomotif, asas pembuktian terbalik dalam pasal 28 UU PK belum diterapkan secara konsisten. Hakim masih menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus membuktikan cacat produk secara teknis. Padahal, konsumen tidak menguasai data desain, tidak memiliki standar pengujian, dan tidak punya akses terhadap proses produksi. Akibatnya, perlindungan konsumen berhenti di tataran normatif. Hukum ada, tetapi tidak bekerja secara efektif. Penelitian ini menunjukkan fakta yang tidak terbantahkan. Dalam perkara otomotif, produsen menguasai seluruh rantai bukti teknis, baik desain, proses produksi, quality control, hingga standar keselamatan. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, penguasaan bukti ini tidak dijadikan dasar untuk mengalihkan beban pembuktian. Produsen dan konsumen diposisikan seolah setara, padahal secara faktual, keduanya berada dalam posisi yang sangat timpang. Berbeda dengan Indonesia, Belanda dan Prancis menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Di kedua negara tersebut, konsumen hanya dibebani pembuktian awal, yaitu membuktikan adanya kerugian, adanya cacat, dan hubungan sebab akibat antara keduanya. Setelah itu, beban pembuktian beralih kepada produsen. Produsen diposisikan sebagai cheapest cost avoider, yaitu pihak yang paling mampu untuk mencegah, mengendalikan, dan menjelaskan resiko cacat produk. Di Prancis, berlaku dugaan hukum bahwa cacat telah ada sejak barang diserahkan. Produsenlah yang harus membuktikan sebaliknya. Pendekatan ini membuat perlindungan konsumen berjalan secara nyata, bukan sekedar normatif. Penelitian ini menyimpulkan, masalah Indonesia bukan sekedar kekurangan aturan. Masalahnya bersifat struktural, yaitu belum ada pedoman yudisial yang jelas, paradigma hakim masih fault-based, dominasi bukti teknis oleh produsen, dan lemahnya mekanisme ahli independen. Selama pendekatan formalistik ini dipertahankan, asas pembuktian terbalik akan terus kehilangan maknanya. Dari seluruh temuan ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang salah, melainkan apa yang harus diperbaiki. Saran pertama ditujukan kepada Mahkamah Agung. Diperlukan pedoman internal yang tegas tentang penerapan asas pembuktian terbalik dalam sengketa perlindungan konsumen. Selain itu, kapasitas hakim perlu diperkuat, terutama dalam memahami aspek teknis produk otomotif. Peran ahli juga harus dibenahi, yaitu standar pemeriksaan diperjelas, independensi diverifikasi, dan pengadilan diberi ruang untuk menunjuk lebih dari satu ahli jika diperlukan. Saran berikutnya ditujukan kepada Presiden dan DPR. Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu dievaluasi secara komprehensif, khususnya terkait penerapan strict liability, jangka waktu presumpsi cacat produk, mekanisme pembalikan beban pembuktian yang operasional, kewajiban keterbukaan data teknis produsen, serta pengakuan alat bukti digital. Tanpa kejelasan ini, pembuktian terbalik akan terus ditafsirkan secara sempit. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada sengketa produk otomotif berbasis teknologi digital. Selain itu, kajian tentang kekuatan
penerapan pembuktian bukti digital dalam hukum acara perdata Indonesia masih menjadi kebutuhan mendesak untuk pembaruan hukum pembuktian. Demikian diseminasi ini disampaikan, semoga pembahasan ini dapat menjadi kontribusi bagi penguatan penerapan asas pembuktian terbalik dalam sengketa konsumen, khususnya pada produk otomotif, agar hukum perlindungan konsumen tidak berhenti sebagai norma, tetapi hadir sebagai keadilan dalam praktik. Terima kasih.